gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Semoga kita bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, saya Mukarramah Mahbub SHI dari SD Negeri 30 Parepare akan membawakan materi kelas 4 pelajaran 3 yang berjudul Hormat dan Patuh pada Orang Tua. Agar pelajaran kita lebih berberkah, mari kita membuka pelajaran ini dengan membaca doa belajar ya. Hari ini, Ibu akan mempersilahkan teman kalian untuk membaca doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anakku, mari kita beralih pada slide pelajaran ya. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar dalam pembahasan kita kali ini. I feel so alive. It's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Oke anak-anakku, kemarin kita telah mempelajari tentang amanah, kepercayaan. Nah, hari ini Ibu Amma akan membahas tentang birrul walidain. Apa sih itu birrul walidain? Bakti pada orang tua, Bu Guru. Betul, berbakti kepada kedua orang tua. Merekalah yang paling berjasa pada dirimu. Ayah dan ibu yang telah berjasa mengasuh dan memelihara kita sejak kita kecil hingga sekarang. Apapun mereka lakukan demi anak-anaknya. Kewajiban seorang anak patuh kepada kedua orang tua itu menduduki peringkat kedua ya anak-anakku, setelah kewajibannya patuh kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Dia, dan berbaktilah kepada ibu bapakmu. Jadi orang tua ini menduduki peringkat kedua. Sampai-sampai durhaka kepada kedua orang tua adalah satu-satunya dosa yang langsung mendapat balasan di dunia. Anak-anak sekalian, Ibu akan kisahkan di mana ketika Rasulullah pernah menceritakan kepada Sayyidina Umar dan Ali bahwa akan hidup seorang hamba di zaman ketika Rasulullah wafat, yang sangat fakir hidupnya, makbul doanya, tak terkenal di bumi, namun ia terkenal di tengah ribuan para malaikat di langit. Siapa beliau? Beliau adalah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda miskin yang tidak terkenal, namun ketika ia wafat, penduduk Yaman menjadi gempar dengan hadirnya manusia-manusia asing dengan jumlah yang sangat besar. Ternyata mereka adalah para malaikat yang Allah turunkan di bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya.
sekalian, Uwais Al-Qarni bukan hanya taat kepada Allah, ia pun taat terhadap perintah ibunya. Apapun yang ibunya perintahkan, pasti ia langsung melaksanakannya. Termasuk ibunya yang sudah tua renta, buta dan lumpuh itu minta untuk dinaikkan haji. Bagaimana mungkin dalam keadaan miskin seperti ini? Maka anak lembu itu adalah latihannya. Ia menggendong anak lembu selama 8 bulan hingga bobotnya mencapai 100 kg. Naik turun gunung. Anak-anakku sekalian, balah waktu haji. Ia menggendong ibunya yang tua, buta dan lumpuh, berjalan dari Yaman menuju Mekah dalam keadaan panas yang sangat terik demi untuk memenuhi perintah ibunya mengelilingi Ka'bah. Masya Allah. Lalu bagaimanakah sikap hormat dan patuh kita kepada mereka? Yang pertama, patuh dan taat bila dinasehati. Apapun perintah orang tua harus segera kita lakukan. Jangan terbiasa bilang apalagi sampai membantah apa yang diperintahkan. Kecuali kita menolaknya dengan halus tanpa menyakiti perasaannya. Yang kedua, rajin sholat untuk memenuhi harapannya. Nah, anak-anakku, sholat ini adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Apalagi sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab di hari kemudian. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Kalian sering kan melihat ibu-ibu kita sibuk di dapur, mulai sebelum matahari terbit hingga matahari terbenam, malah telah berganti dengan rembulan. Mama akan selalu sibuk mengurusi kebutuhan kita. Sampai-sampai sebuah penelitian pernah memberikan hasil survei bahwa perjalanan seorang ibu di dapur itu sampai 21 kilo per hari. Masya Allah. Dari itu ketika kalian melihat ibu-ibu kita sibuk di dapur, jangan cuma dilihat, dibantu ya. Yang keempat, selalu ingat untuk mendoakannya. Hayo, siapa di sini yang masih ingat doa kepada kedua orang tua? Saya Bu Guru. Robik Firli, wali daya, warhamhuma kama rabbayani shogilo. ضياء منه القمر يستحي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. Anak-anakku sekalian, demikianlah yang telah Ibu ajarkan hari ini. Ibu berpesan, mari kita berbakti kepada ayah dan ibu. Kita buktikan kepada mereka bahwa kita adalah anak-anaknya yang kelak menjadi jembatan mereka menuju surganya Allah. Dari itu, sebelum Ibu menutup acara ini, mari kita bersama-sama berdoa agar kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Kita sama-sama ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Anak-anakku sekalian, dari itu marilah kita bersama-sama menutup pelajaran kita ini dengan membaca kalimat hamdallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. زد بقلب خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين.
خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا